Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RT Tani TV. Kebetulan hari ini saya sedang di lahan cabai rawit, di mana cabai rawit ini terlihat banyak sekali daun dan bunga yang menguning, teman-teman. Nah, ini karena curah hujan yang begitu cukup tinggi ya, hampir setiap hari hujan, teman-teman. Dan kebetulan cabai rawit ini di 5 hari ke belakang sudah dilakukan pemetikan ya. Dan ini banyak sekali bunga-bunga yang eh, menjadi warna kuning ya. Dan daun pun di pucuk terlihat sedikit menguning ya teman-teman. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat ya, daun menjadi kuning ya seperti ini. Ini karena faktor cuaca ya. Setiap hari cabai rawit ini diguyur hujan teman-teman. Kemungkinan pH tanah ini menjadi drop ya, karena saya tanamnya tidak pakai mulsa teman-teman. Maka dari itu saya akan melakukan pemupukan ya. Dan pemupukan kali ini saya akan menggunakan MKP teman-teman. MKP ini kandungannya adalah fosfat dan kalium ya. Untuk fosfatnya 52% dan kaliumnya 34% teman-teman. Dan sekaligus saya akan mencampurkan pemupukan kali ini dengan PowerCal, yaitu pupuk kalsium dan magnesium teman-teman ya. Untuk PowerCal ini adalah pupuk mikro ya, dengan kandungan magnesiumnya 21% dan kalsiumnya 32% teman-teman. Dan ada kandungan JPT giberelic acid ya, berikut boron juga teman-teman. Maka dari itu pemupukan kali ini kita akan campurkan ya dengan tambahan ini asam humat teman-teman ya. Untuk asam humatnya saya selalu gunakan setiap pemupukan teman-teman. Langsung kita racik ya teman-teman untuk pemupukannya. Nah, jadi untuk asam humatnya saya akan menggunakan 3 sendok makan untuk tangki kocor 20 liter ya teman-teman. Ini kali pertama ya. Yang diaduk itu adalah asam humat teman-teman ya. Pokoknya ini aduk sampai benar-benar merata. Nah, jadi setelah benar-benar tercampur ya asam humatnya, kita masukkan power calnya ya. Ini power calnya saya kasih untuk tangki kocor 20 liter, yaitu 4 sendok makan teman-teman. Nah, udah cukup ya untuk 4 sendok makan teman-teman ya. Dan mungkin untuk MKP-nya teman-teman, ini MKP-nya saya akan gunakan 5 sendok makan ya. Untuk tangki kocor 20 liter teman-teman. Nah, ini untuk MKP ini bertujuan untuk merangsang pembungaan dan pembuahan ya. Karena saat ini usia cabai rawit ini adalah 95 HST teman-teman. Saatnya pembuahan dan pembungaan ya. Saya merangsangnya memakai MKP yang di mix dengan PowerCal teman-teman. Dan ini setiap kali pengocoran pupuk saya selalu menggunakan air cucian beras yang difermentasi dulu ya teman-teman. Ini baunya cukup bau asam ya. Untuk takaran tangki kocor 20 liter, saya menggunakan 3 liter ya. Karena cabai rawit saya ini saya tidak memakai kohe atau pupuk dasar kotoran hewan ya, maupun itu kohe ayam ataupun kohe kambing. Untuk menggantinya saya selalu menggunakan air cucian beras ya, yang difermentasi sekitar 3 hari atau paling lama 1 minggu teman-teman. Nah, ini aduk sampai benar-benar merata teman-teman ya. Dan untuk pengocorannya sendiri ya sekitar dalam lubang tanam itu saya kasih 200 hingga 300 mili ya untuk per lubang tanaman teman-teman. Jadi pengocoran kali ini tujuannya adalah MKP itu untuk merangsang pembungaan dan pembuahan teman-teman ya.
Jadi tujuan dari MKP itu untuk merangsang pembungaan dan pembuahan agar lebih maksimal ya. Dan tujuan daripada Powercal yang saya gunakan ya, merek dagang Powercal, itu kandungannya magnesium 21% dan kalsiumnya itu 32% teman-teman. Ini tujuannya untuk mengantisipasi ya turunnya pH tanah akibat curah hujan yang tinggi teman-teman. Jadi dan mengatasi daun yang menguning karena ada kandungan magnesiumnya serta mungkin untuk memperkuat bunga juga agar tidak mudah rontok ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin bisa teman-teman lihat ini daunnya juga ya sedikit menguning teman-teman. Karena kemungkinan ya ini pH tanah drop ya. Karena hujan di sini hampir tiap hari hujan ekstrim ya teman-teman. Nah, jadi pengocorannya itu ya kira-kira lah ya sekitar 300 milian teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat ini ya kondisi buah dan bunga cabai saat ini teman-teman ya cukup memprihatinkan. Dan mungkin amunisi kali ini ya saya menggunakan pengocoran asam humat, MKP dan Powercal teman-teman. MKP sendiri ya mungkin bertujuan untuk merangsang pembungaan dan pembuahan ya dan mengantisipasi kerontokan bunga dan buah teman-teman. Dan Powercal itu bertujuan untuk mengantisipasi turunnya pH tanah teman-teman. Nah, ini selang 3 hari setelah pemupukan kemarin ya kita 3 hari ke belakang melakukan pemupukan MKP, Powercal dan asam humat teman-teman. Mungkin sudah terlihat perkembangannya, ini bunga dan daunnya sudah mulai segar ya teman-teman. Dan bunganya pun ini cukup lumayan banyak, serta buah-buahnya pun ini mulai lebat teman-teman ya. Dan pada 3 hari ke belakang, cabai rawit ini daunnya menguning teman-teman. Dan banyak sekali bunga yang menguning ya, diakibatkan mungkin kekurangan kalium ya teman-teman. Dan untuk daunnya pun di 3 hari ke belakang itu di pucuk daun terlihat menguning ya. Dan ini daun bawah pun kembali segar teman-teman. Meskipun ada beberapa daun yang menguning itu diakibatkan oleh jamur karena terkena air hujan ya. Dan ini ya perkembangan setelah 3 hari pemupukan MKP, Powercal dan asam humat teman-teman ya. Nah, ini mungkin di 1 minggu ke depan saya akan melakukan kembali pemupukan MKP, Powercal dan asam humat kembali ya. Untuk memaksimalkan kembali pohon cabai ini agar buah dan bunga ini tidak mudah rontok ya. Maka dari itu mungkin ini perkembangan setelah 3 hari kemarin teman-teman. Alhamdulillah ya untuk pohonnya, daunnya, serta buah dan bunganya terlihat sekali ya. Meskipun ini belum 100% normal. Karena ya pemupukannya baru saya memberikan 1 kali teman-teman. Jadi di 1 minggu ke depan saya akan kembali melakukan pemupukan yang sama ya. Nah, jadi video ini semoga ya bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami pohon cabenya senasib dengan saya ini ya. Mungkin bisa teman-teman tiru ya. Dan untuk merek dagang sendiri jangan berpatokan kepada merek dagang yang saya gunakan ya. Karena terus terang saya pun tidak di-endorse oleh merek dagang manapun, tapi saya berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang saya alami teman-teman. Dan mungkin ya video kali ini sekian dulu teman-teman. Bantu dukung channel RT Tani TV dengan sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.